Penguasa Kuil Surgawi. Bab 113. Apa? Tuan Kuil Surgawi. Bai Ye, yang bertarung dengan Lu Kuang tidak jauh dari sana, juga mengubah wajahnya dalam sekejap. Saat berikutnya, dia menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan Lu tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan gila melarikan diri ke arah luar Tianhai. Puff. Saat berikutnya, sosok Bai Ye muncul puluhan meter jauhnya, wajahnya sangat pucat, dan dia menyemburkan seteguk besar darah dengan letupan, dan napasnya langsung turun. Namun dia tidak berani berhenti sama sekali. Tubuhnya kembali bersinar dan menghilang di luar gerbang rumah Yin. Bai Ye merasa sangat ketakutan. Meskipun dia gila sebelumnya, dia menghadapi kepada tingkat yang sama. Tapi sekarang setelah penguasa kuil surgawi muncul, dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal lagi karena bayangan pohon yang terkenal. Lebih dari setengah tahun yang lalu, kuil surgawi penguasa istana, satu orang dan satu pedang, memasuki organisasi langit hitam tempat dua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ditempatkan. Dia membunuh satu kaisar tingkat menengah, melukai serius kaisar tingkat menengah lainnya, dan menghancurkan organisasi langit hitam. Dan tahukah Anda, itu masih setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu, penguasa kuil surga memiliki kekuatan tirani, tapi sekarang. Saat ini, 4 raja surgawi dari kuil Tiantian memiliki kekuatan setengah langkah dari raksasa tingkat kaisar. Saya khawatir tidak perlu 3 langkah untuk membunuhnya, bukan? Bai Ye masih sangat sombong sebelumnya, berpikir bahwa dia bisa bertahan hidup di tangan penguasa kuil surgawi 3 tahun lalu, tapi bagaimana dengan sekarang? 3 tahun lalu, dia mempertaruhkan segalanya untuk melarikan diri. Jadi 3 tahun kemudian, apakah dia masih bisa melarikan diri? Dan saat Bai Ye menghilang, pedang raksasa Li menghantam tempat dia menghilang. Dengan suara gemuruh yang keras, lantai dalam radius 10 meter dari pedang raksasa itu terlempar dengan keras. Dan mata Lu sangat suram, dan dia lari. Bai Ye sangat cepat saat dia melarikan diri. Tapi saat Lu hendak mengejar Bai Ye dengan pedangnya, suara Xiao Tians terdengar di telinganya, tidak perlu mengejarnya. Karena dia sudah ketahuan, dia tidak bisa melarikan diri. Pergilah dan lindungi Yin Chaoge. Jangan biarkan dia mati. Ya, saudaraku. Lu dengan hormat menerima perintah itu. Lalu dia mengambil pedangnya dan berjalan menuju benteng bawah tanah keluarga Yin. Pada saat ini, raksasa setengah langkah misterius dari luar wilayah itu masih tetap di tempatnya dan jatuh dari udara ke tanah. Surga. Penguasa kuil surga, kami benar-benar tidak punya niat untuk menyinggung kerajaan naga, atau kuil surga. Maaf. Raksasa setengah langkah orang kuat tingkat sangat ketakutan di depan Xiao Tians. Mohon ampun secepatnya. Tapi itu tidak ada gunanya. Sekarang Xiao Tians telah muncul, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Mata Xiao Tians dingin, dan dia menggaruk wajah raksasa setengah langkah yang menyembunyikan identitasnya. Topeng di wajahnya segera terbang, dan kemudian wajah orang asing tua muncul. Ternyata itu orangnya, aku mengerti. Tidak heran dia harus membunuh Yin Chaoge. Ketika Xiao Tians melihat wajah setengah langkah tingkat raksasa, wajah tingkat raksasa yang sebenarnya muncul di benaknya. Begitu pikiran saya berubah, saya memahami segalanya. Tuan, tolong selamatkan hidupku. Tuanku pasti akan membayar harga yang lebih tinggi untuk memberi kompensasi kepada kuil surga. Tuanku, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, Tuan. Orang kuat orang luar tua itu memohon pada Xiao Tians belas kasihan. Boom. Sebelum orang kuat setengah langkah tingkat raksasa di luar domain selesai berbicara, tubuhnya meledak dengan keras. Mereka semua dibunuh oleh Xiao Tians dengan serangan telapak tangan dari udara. Dalam kabut darah yang memenuhi langit, Xiao Tians bergumam dengan marah di dalam hatinya, tidak ada gunanya, kalian hiena di medan perang di luar wilayah tidak akan berhenti sampai mereka membunuhmu. Mereka datang satu demi satu. Ketahuilah bahwa kamu sangat menyebalkan dan berhasil membuatku marah. Setelah Xiao Tians membunuh raksasa setengah langkah itu, dia naik ke udara lagi, dan sambil berlari menuju kejauhan, dia jatuh ke tanah di belakangnya, dan berkata dengan senyum konyol, jaga dirimu baik-baik di rumah Yin. Dan jangan meninggalkan luka tersembunyi untuk sementara waktu, itu akan merugikan promosi. Saat Xiao Tians selesai berbicara, sebotol obat rahasia ditembakkan dari kejauhan dan diserahkan ke pelukan Mi. Dan sosok Xiao Tians telah benar-benar menghilang. Lu berjalan diam-diam ke arah Mi dengan pedang besar di punggungnya, dan berkata dengan kata yang berharga, minum obat. Mi tidak bergerak, tapi masih melihat ke arah mana Xiao Tians pergi,
dan bergumam, Lu, katakan padaku. Bisakah kita menyusul Tuan Istana dalam kehidupan ini? Dia baru saja membunuh seseorang yang levelnya sama dengan kami dari kejauhan. Orang kuat, menurutmu kekuatan seperti apa yang dimiliki Tuan Istana sekarang? Lu terdiam beberapa saat, dan dia, yang selalu menghargai kata-kata seperti emas, berkata, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Kami berempat punya cara kami sendiri, dan kakak laki-laki tertua tentu saja punya caranya sendiri. Caranya sendiri. Aku tidak bisa menebak bidang spesifik dari kekuatan kakak laki-laki tertua. Tapi itu jelas bukan raksasa biasa. Kakak laki-laki sekarang lebih kuat, jauh lebih kuat dari setengah tahun yang lalu, jauh. Mi mengangguk dengan mata yang rumit dan berkata, ya, saudara lebih kuat. Hei, orang benar-benar harus mati dibandingkan dengan yang lain, dan mata uangnya mungkin harus dibuang. Sungguh mengejutkan. Bahkan jika kamu menyentuhnya, oke. Pada akhirnya, aku memukulnya sampai mati bahkan tanpa menyentuhnya. Mi tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan menoleh untuk melihat Lu dengan susah payah. Dia meliriknya dan berkata, Damumu, menurutmu kakak sudah menyentuh level itu. Level sebenarnya. Ketika Lu mendengar ini, tubuhnya yang besar tidak bisa menahan gemetar, dan ekspresi kagum muncul di matanya. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, mungkin. Jangan khawatir tentang aku, saudara, jaga dirimu. Lakukan saja caramu sendiri secara ekstrim, dan jangan melemahkan gelar Raja Kehancuran. Saat Lu sedang berbicara, dia tiba-tiba memandang Mi seolah-olah dia bodoh dan berkata, apakah kamu bodoh? Untuk wanita yang tidak kamu kenal, kamu diserang dan terluka parah oleh seseorang yang setingkat. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Seperti ini, nanti kau sembuhkan lukamu, dan aku akan membunuh wanita itu. Nah, Lu mengatakannya dengan sangat serius. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar mengambil pedang besar itu dan pergi membunuh Leng Yijun. Aku Cao. Jangan kejang-kejang. Mi tiba-tiba menjadi gila saat mendengar kata-kata Liu. Sial, jika dia tidak ingin berhubungan dengan seorang wanita, dia menjauh saja darinya. Tapi orang di depanku ini benar-benar bisa membunuh orang. Hanya pikirannya yang satu arah. Jangan bertaruh pada hal semacam ini, kemungkinan besar dia akan benar-benar melakukannya. Jadi memikirkan hal ini, Mi tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Dia segera berdiri dan menghalangi Lu. Namun terkadang yang Anda takuti justru yang terjadi. Saat berikutnya, sosok Leng Yijun yang sangat cemas berlari ke sisi ini lagi. Yah, meski berlari, dia masih mengenakan sepatu hak tinggi. Mi, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Leng Yijun berteriak kepada Mi dengan sangat cemas, dengan air mata berlinang. Bas. Pada saat Mi dalam keadaan linglung, sosok Lu tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, sosoknya sudah sampai di depan Leng Yijun, dengan pedang besar di tangannya terangkat tinggi, dan dia hendak menghadapinya. Jangan sentuh dia. Saat berikutnya, ketika pedang besar Lu hendak jatuh ke kepala Leng Yijun sangat terkejut, dengan air mata berlinang dan ketakutan setengah mati. Tubuh Mi tiba-tiba muncul di hadapannya. Ya, di saat-saat terakhir itu, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk berdiri di depan Leng Yijun. Bas. Pedang raksasa di tangan Liu hanya berjarak beberapa milimeter dari mengenai kepala Mi. Namun di saat-saat terakhir, tiba-tiba berhenti. Jangan sentuh dia. Setelah Lu meletakkan pedangnya, Mi menggumamkan sesuatu lagi, matanya langsung menjadi gelap, dan dia pingsan. Di belakangnya, Leng Yijun segera mengulurkan tangan dan memeluk tubuh Mi. Air mata jatuh di wajah Mi. Kamu ingin membunuhku? Leng Yijun bertanya pada Lu tanpa sadar. Dia meletakkan pedangnya dan menatap Leng Yijun tanpa emosi dan berkata, jika bukan karena kamu sebelumnya, saudaraku tidak akan terluka. Sebelumnya, dia hampir mati. Tapi saudaraku tidak bisa bicara kepadamu, maka aku akan melakukannya, aku tidak akan membunuhmu. Ingat, kamu berhutang nyawamu padanya. Setelah mengatakan itu, Lu berjalan pergi dengan pedang raksasa di punggungnya, berjalan ke pintu benteng bawah tanah Yin, dan duduk bersila. Berkaki di tanah. Setelah Leng Yijun sadar kembali, dia menatap Mi dalam pelukannya, matanya semakin rumit. Di dalam benteng bawah tanah keluarga Yin, terdapat dokter terbaik di kota Tianhai. Saat berikutnya, Leng Yijun memikirkannya, melepaskan sepatu hak tingginya, menggendong Mi yang tidak sadarkan diri di punggungnya, dan memasuki benteng bawah tanah keluarga Yin dari sisi Mi. Cedera Mi serius dan memerlukan perawatan segera.
Lu, sebaliknya, duduk bersila seperti patung batu di sebelah pintu masuk benteng bawah tanah keluarga Yin. Setelah sekian lama, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Kemudian dia melihat bahwa pada suatu saat, ada lebih dari selusin bekas darah kecil di dadanya. Baru saja aku merasa seperti baru saja terluka. Yah, aku baru mengingatnya saat ini. Nah, lalu dia melihat ke bawah ke luka di dadanya, bertanya-tanya apakah harus menanganinya. Kamu terluka, aku punya obat untukmu. Saat berikutnya, sosok Yin Chaoge muncul di sebelah Liu. Dia mengenakan setelan wanita Leng Yijun, tapi dia terlihat sangat murni. Seperti gadis kecil tetangga. Dan meskipun dia berdiri, tingginya hanya sama dengan pedangnya yang duduk di tanah. Liu memandang ke arah Yin Chaoge, mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Kamu. Yin Chaoge merasa rumit. Benar saja, pahlawan tak tertandingi yang disukainya bahkan tidak mengetahui namanya. Saat berikutnya, Yin Chaoge dengan hati-hati berkata kepada Lu, kamu. Halo, nama saya Yin Chaoge. Lu memandang Yin Chaoge dan memikirkan panggilan Xiao Tian sebelumnya, dan sepertinya wanita di depannya berkata dia menyukainya dan ingin menjadi pacarnya. Baiklah, kemudian Lu memandang Yin Chaoge dengan serius dan bertanya, baiklah, bolehkah aku membunuhmu? Lu bertanya dengan sangat serius. Bang! Botol obat dalam genggaman Yin Chao langsung jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping dalam sekejap. Dan dia sendiri sedang tidak sehat. Nah, percakapan pertama antara Yin Chaoge dan Liu adalah seperti ini. Pada saat yang sama, di sisi lain kota Tianhai, menuju pelabuhan. Xiao Tians, yang mengejar Bai Ye dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya lupa memberitahunya sesuatu. Tapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingatnya. Jadi aku hanya bisa menggelengkan kepalaku, lupakan saja, jangan pikirkan lagi, ayo bunuh Bai Ye dulu lalu bicarakan. Namun saat ini, Bai Ye yang sudah terlanjur melarikan diri ke pantai di depannya, merasakan secercah harapan di hatinya saat melihat laut. Selama dia melarikan diri ke laut dan laut lepas, Bai Ye dapat meminta kapal-kapal raksasa dari luar wilayah untuk mengawalnya, dan dia dapat melarikan diri kembali ke medan perang di luar wilayah. Bai Ye tidak ragu sama sekali. Setelah mengambil speedboat, dia melarikan diri menuju laut lepas dengan seluruh kekuatannya. Hampir saat Bai Ye naik perahu, sosok Xiao Tians muncul di pantai. Dia memandang Bai Ye yang mencoba melarikan diri ke laut lepas dengan speedboat, menyipitkan matanya dan bergumam, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bab 114. Kamu tidak bisa melarikan diri. Bai Ye, sayang sekali. Xiao Tians menghela nafas diam-diam, lalu melangkah ke laut. Ya, hanya dengan masuk secara langsung, seorang ahli tingkat raksasa untuk sementara dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Ibarat melayang di udara sebentar, berjalan di atas ombak sebentar, ya, singkat sekali. Dan ketika kekuatannya menjadi lebih kuat, secara alami akan bertahan lebih lama. Xiao Tians mengendarai ombak dan berlari ke depan, dan pada saat ini, kecepatannya melonjak ke kecepatan tercepat dalam sekejap. Setelah menempuh jarak tertentu, dia terbang ke speedboat lain, meminjam kekuatannya dan terus berlari ke depan. Tuan Kuil Surgawi, lepaskan aku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah memasuki kerajaan naga lagi dalam hidup ini. Bai Ye, yang melarikan diri dengan seluruh kekuatannya di depan, berbalik dan melihat Xiao Tians mengejarnya ombak, dan dia langsung ketakutan sampai mati. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak pada Xiao Tians. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Apakah kamu bisa memasuki kerajaan naga atau tidak ada hubungannya denganku. Itu urusanmu. Aku mengejarmu hanya karena kamu menyakiti saudaraku. Sesederhana saja karena itu. Kelompok kedua dari luar wilayah harus datang kepada kita. Mengapa repot-repot? Setelah kelompok kedua dihancurkan, banyak kesenangan akan hilang di medan perang luar. Bai Ye, yang berlari 2 hingga 300 meter di depan, gemetar hebat. Ya, dia menyesalinya. Dia sangat menyesal mengambil alih misi orang-orang itu. Dia juga meningkat sebelumnya, berpikir bahwa dia tidak akan takut setelah menembus level raksasa setengah langkah. Faktanya, saya tidak menyalahkan dia untuk ini, karena bahkan di medan perang luar, ahli setengah langkah tingkat raksasa masih merupakan kelompok teratas. Dapat melintasi domain. Tapi yang tidak boleh dia lakukan adalah memprovokasi kuil surga dan Xiao Tians.
Belum lagi dia masih seorang prajurit raksasa setengah langkah, jadi bagaimana jika dia adalah seorang prajurit raksasa sejati? Xiao Tian setelah membunuhnya setengah tahun yang lalu. Jadi pada saat ini, Bai Ye hanya merasakan penyesalan yang mendalam. Hei! Saat berikutnya, setelah Bai Ye melarikan diri beberapa mil dari pantai, Xiao Tian menghela nafas dalam-dalam, dan dengan gerakan tangannya, air laut di jarak Bai Ye tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Gelombang besar muncul, dan speedboat Bai Ye langsung terbalik, lalu mesin speedboat tersebut meledak dengan keras. Bai Ye putus asa. Dia jatuh dari udara ke speedboat yang tidak bisa lagi berlayar. Dia hanya bisa melihat tanpa daya di kejauhan saat Xiao Tian menginjak puing-puing dan menggunakan kekuatannya untuk terbang ke arahnya lagi. Bai Ye melihat ke belakang dengan putus asa dan melihat lebih jauh ke laut. Ada kapal perang asing di sana, dan dia bahkan samar-samar bisa melihat meriam raksasa di sana. Tapi dia tidak pernah sempat lari ke sana, ya, itu tidak mungkin. Xiao Tian tidak akan memberinya waktu dan kesempatan itu. Apakah kamu akan mati? Sayang sekali aku belum benar-benar menembus level itu dalam hidup ini, tapi sebelum aku mati, biarkan aku mengalaminya, alami level raksasa yang sebenarnya, pembangkit tenaga listrik level kaisar yang sebenarnya di medan perang di luar wilayah, seberapa kuat dia. Setelah memahami segalanya, Bai Ye juga menyerah untuk berjuang. Dia tidak bisa melarikan diri di depan Xiao Tian. Saat berikutnya, Bai Ye menarik napas dalam-dalam, dan puluhan jarum perak tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menembus beberapa titik akupuntur rahasia di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Semua jarum perak telah dimasukkan. Dan aura di tubuhnya juga meningkat pesat. Dia menjadi lebih kuat, dan terus menjadi lebih kuat. 10 meter jauhnya di laut, Xiao Tian menyusulnya. Dia mengabaikan metode rahasia Bai Ye untuk menerobos. Karena apapun yang dilakukan Bai Ye, hasilnya sudah ditentukan. Dia terjatuh saat diincar oleh Xiao Tian, seorang pria yang telah membantai seorang kaisar. Selain itu, pemimpin kelompok kedua di medan perang ekstrateritorial dianggap sebagai tokoh nomor 1 di medan perang ekstrateritorial. Beberapa keinginan orang tersebut sebelum kematiannya harus dipenuhi. Itu bisa dianggap sebagai rasa hormat padanya. Bai Ye, yang sedang berdiri di dek kapal di sana, melihat bahwa Xiao Tian tidak bergerak melawannya, jadi dia menginjak beberapa papan kapal di bawahnya dan membiarkan papan itu melesat ke samping. Dia juga menendang beberapa potong di depan Xiao Tian. Xiao Tian bergerak dan berdiri di atas papan kapal setinggi 1 meter. Aura Bai Ye terus meningkat, tapi matanya sangat rumit nanti. Nanti, bisakah kamu menggunakan postur terkuatmu untuk bertarung denganku? Xiao Tian memandang Bai Ye dan berkata setelah terdiam beberapa saat, apakah kamu yakin? Maka kamu mungkin tidak memiliki tubuh yang tersisa di dunia ini. Bai Ye tersenyum. Setelah tertawa beberapa saat, senyuman di wajahnya mengeras. Dia berkata dengan nada mencela diri sendiri, tidak masalah. Orang seperti saya telah membunuh banyak orang dan seharusnya sudah mati sejak lama. Lagi pula, saya sudah mati, jadi mengapa saya peduli dengan mayatnya? Bahkan jika itu diumpankan ke anjing dan dibuang ke tempat sampah, tetap saja mati. Apa bedanya? Lagi pula, saya tidak tahu lagi. Saya siap, ayo mulai. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh keras di dalam bait tubuh Ye, dan dia berhasil menerobos, dengan mengorbankan seluruh kekuatan hidupnya. Secara paksa melewati level itu dalam waktu sesingkat mungkin. Ada banyak metode rahasia semacam ini, misalnya saat Xiao Tian membunuh Fu Junlin sebelumnya, Fu Junlin juga melakukan terobosan sementara. Dari level setengah langkah God of War, dia berhasil menembus level God of War yang sebenarnya. Namun dampaknya sangatlah tragis. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup, setidaknya Anda akan lumpuh. Dan itu adalah jenis yang tidak akan pernah bisa diselamatkan lagi. Sama seperti Fu Junlin saat itu, dia dibunuh oleh Xiao Tian setelah dia menerobos. Bai Ye saat ini sebenarnya sama. Biarpun kamu menerobos, kamu tetap akan mati. Xiao Tian menatap Bai Ye dalam-dalam dan berkata, saya bisa memberi Anda waktu beberapa menit lagi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Bai Ye berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Selagi kondisiku saat ini masih berada di puncaknya, bertarunglah dengan cepat. Aku hanya bisa mempertahankan kondisi ini paling lama 1 menit. Bunuh. Saat berikutnya, setelah Bai Ye selesai berbicara, senyuman di wajahnya langsung memudar, dan niat membunuh di tubuhnya melonjak ke langit. Dia adalah pemimpin kelompok pembunuh kedua di medan perang luar. Dia sangat bangga.
Jadi, ketika kakak tertuanya ingin mengajaknya bergabung dengan sebuah grup, dia tidak setuju. Dia adalah siapa dia? Orang kuat yang tak terkalahkan yang berjuang sendiri untuk keluar dari medan perang. Dia memiliki harga dirinya, dan dia tidak membutuhkan Xiao Tians untuk mengasihaninya lagi. Dia sekarang ingin melawan Xiao Tians dengan penuh semangat untuk saat ini di saat-saat terakhir hidupnya. Boom! Terdengar suara keras, dan Xiao Tians dan Bai Ye, yang bergegas di depannya, saling meninju dengan keras. Tiba-tiba, ombak di sekitar kedua orang itu membumbung ke angkasa dan terbang hingga ketinggian puluhan meter. Bang! Di saat berikutnya, tangan kanan Bai Ye dan bahkan lengan kanannya hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Hati Bai Ye bergetar. Kamu harus tahu bahwa dia sekarang adalah seorang pejuang raksasa. Meski berumur pendek, dalam menit ini, dia juga berumur pendek. Tapi kemudian Bai Ye mencapai puncaknya, dan dia berhenti memikirkannya. Jika tangan kanannya hilang, maka dia akan menggunakan tangan kirinya. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju Xiao Tians lagi. Tapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Tinju kirinya juga meledak seluruhnya, dan lengan kirinya juga meledak menjadi kabut berdarah. Kemudian kaki kiri bertabrakan dengan Xiao Tians, lalu kaki kanan. Bang bang bang, suara keras terdengar silih berganti, dan air laut di sekitar mereka berdua terbang semakin tinggi, bahkan mencapai ketinggian 100 meter. Itu sepenuhnya disebabkan oleh akibat dari pertarungan sengit antara keduanya. 3 detik kemudian, dengan letupan lembut, gerakan Bai Ye terhenti total, karena dadanya ditinju oleh Xiao Tians, dan jantung terpenting dari tubuh manusia hancur berkeping-keping. Dan tanpa tangan dan kakinya, dia hanya bisa bergelantungan secara pasif di lengan Xiao Tians. 3 detik. Hanya ada satu pikiran di benak Bai Ye. Dia sebelumnya berpikir bahwa setelah dia menerobos ke tingkat kaisar, dia akan mampu bertarung sengit dengan Xiao Tians di saat-saat terakhir hidupnya di dalam hatinya. Kali ini dia tidak ingin melarikan diri. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Tians yang memiliki kekuatan penuh bahkan tidak bisa menahan lawannya selama lebih dari 3 detik. Apakah kamu berhasil menembus level itu? Saat berikutnya, Bai Ye mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Tians dengan susah payah, menanyakan keraguan terakhir di hatinya sebelum dia meninggal. Itulah apakah jenius tak tertandingi yang tiba-tiba bangkit di medan perang asing 5 tahun lalu telah menembus level legendaris. Xiao Tians menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, belum, ini sulit. Jika saya benar-benar ingin mengatakannya, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya baru saja turun tangan. Yah, aku mengerti. Bahkan orang kuat sepertimu pun menganggapnya sulit. Pasti sangat sulit. Bahkan jika aku masih hidup dalam kehidupan ini, itu akan cukup sulit. Tapi aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Letakkan tubuhku. Hancurkan. Setelah Bai Ye mengucapkan kalimat terakhir, senyuman muncul di wajahnya, dan dia tersenyum pada Xiao Tians. Mungkin dia, Bai Ye, rela mati di tangan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti Xiao Tians dalam hidupnya. Bang! Saat berikutnya, lengan Xiao Tians bergetar dengan kekuatan yang menakutkan. Tubuh Bai Ye langsung hancur berkeping-keping. Dan saat tubuh Bai Ye hancur berkeping-keping dan lenyap sama sekali dari dunia ini, air laut yang terangkat ke udara jatuh di sekitar mereka berdua. Saat berikutnya, hanya Xiao Tians yang tersisa di tempat itu, dan tidak ada lagi bayangan Bai Ye di sekitarnya. Hanya air laut bernoda merah di bawah tubuh Xiao Tians yang tersisa. Ada sekelompok hiu di kejauhan yang berenang setelah mencium bau darah. Xiao Tians terkejut, dan semua hiu yang berjarak 1 atau 200 meter meledak. Air laut kembali memerah. Kemudian Xiao Tians tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana selama 10 menit dan membunuh hiu yang tak terhitung jumlahnya. Hingga kelompok hiu yang mereka bunuh menjadi takut dan mundur. Baru setelah darah Bai Ye benar-benar menyatu dengan air laut, dia pergi dan berjalan menuju laut lepas di kejauhan. Orang kuat seperti Bai Ye, orang kuat yang benar-benar dikenali oleh Xiao Tians, bahkan jika dia mati, bagaimana dia bisa ditelan oleh hiu itu? Jadi Xiao Tians menggunakan cara alternatif untuk menjaga Bai Ye selama 10 menit, dan membiarkan ribuan tiran laut menguburnya bersamanya. Jika ada kehidupan selanjutnya, Bai Ye bisa menjadi hiu, dan dia akan melanjutkan perjalanannya menjadi raja. Xiao Tians berjalan menuju laut lepas. Tetapi pada saat ini, di laut lepas, di atas kapal perang yang eksotis, di samping benteng besar, sekelompok orang asing yang kuat dengan teleskop melihat adegan pertarungan Xiao Tians dan Bai Ye barusan, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Mereka ingin berbalik dan melarikan diri.
Tapi dia tidak bisa melakukannya, karena Xiao Tians, raksasa tak tertandingi yang benar-benar menguasai medan perang di luar wilayah, ada di sini. 10 menit kemudian, Xiao Tians berdiri di atas meriam di depan kapal raksasa yang kembali ke medan perang di luar wilayah. Selanjutnya, dia akan pergi ke medan perang di luar wilayah, tinggal selama beberapa hari, dan membunuh beberapa orang kali ini. Singkatnya, bunuh mereka sampai mereka takut, bunuh mereka sampai mereka tidak berani memasuki kerajaan naga lagi. Di medan perang di luar wilayah, aku, Xiao Tians. Kembali. Xiao Tians, berdiri di moncong kapal raksasa, melihat ke kejauhan dan bergumam. Bersambung.